Tugu Jogja. Sebuah tugu yang berdiri tepat di tengah perempatan yang membagi 4 jalan, yakni Jalan Margo Utomo, Jalan Ayam Sangaji, Jalan Jenderal Sudirman, serta Jalan Pangeran Diponegoro di kota Yogyakarta. Jalan Margo Utomo dahulu bernama Jalan Pangeran Mangkubumi. Revitalisasi pasca pengesahan UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadikan nama jalan ini kemudian diganti dengan nama Jalan Margo Utomo yang konon merupakan nama asalnya. Margo Utomo berarti jalan utama. Jalan ini merupakan bagian dari sumbu filosofi yang menghubungkan antara Tugu Jogja dengan Keraton Yogyakarta. Di antara keduanya ada Malioboro. Melihat posisinya pada sumbu filosofi, mungkin kalian sudah bisa memahami kenapa nama jalan ini diganti menjadi Margo Utomo. Bentuk tugu yang berdiri gagah di tengah simpang 4 yang kita jumpai saat ini nyatanya bukanlah bentuk aslinya. Bentuk asli tugu yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I adalah golong giling, yakni terdiri atas bentuk giling berupa silindris pada bagian bawah, serta bentuk golong berupa bulatan pada bagian atas atau puncaknya. Tugu ini juga disebut sebagai Tugu Pal Putih karena berwarna putih. Pemilihan bentuk dan warna tugu golong giling ini bukan tanpa alasan. Bentuk tugu golong giling yang mengarah ke atas merupakan pengejawantahan filosofi Jawa yang dipegang dalam membangun Keraton Yogyakarta, yakni Manunggaling Kawula Gusti. Filosofi tersebut memiliki makna persatuan antara rakyat dengan rajanya serta menyatunya manusia dengan kehendak Sang Pencipta. Secara filosofis, Tugu Golong Gilik melambangkan golonging cipta, rasa, lan karsa untuk menghadap Sang Halik, bersatunya seluruh kehendak untuk menghadap Sang Pencipta. Warna putih dipilih untuk melambangkan kesucian hati yang harus menjadi dasar bagi upaya itu. Tugu Golong Giling Jogja dibangun pada tahun 1756, 1 tahun setelah kota Yogyakarta didirikan. Pada masa lalu, puncak Tugu Golong Giling menjadi titik pandang Sri Sultan melakukan meditasi di Siti Hinggil Lor yang berada di Keraton Yogyakarta. Tentu saja, jika kalian mencoba meniru apa yang dilakukan Sri Sultan kala itu, kalian akan kesulitan untuk dapat menatap puncak tugu dari Siti Hinggil. Bukan karena kalian tidak punya kekuatan magik untuk itu, meskipun memang kalian tidak punya, ya. Hal tersebut lebih karena perkembangan sepanjang jalan lurus dari keraton hingga Tugu Pal Putih tersebut yang sangat pesat dan ramai. Tentu saja, kondisi dahulu dengan sekarang sangat jauh berbeda. Apalagi, tinggi tugu saat ini tak setinggi tugu aslinya. Namun, bolehlah kalian buktikan sendiri dengan datang langsung dan mencobanya. Pada tahun 1867 terjadi gempa berskala besar di Yogyakarta. Beberapa bangunan runtuh pada saat itu, termasuk Tugu Golong Giling pada bagian pilarnya kurang lebih sepertiga bagian. Hingga pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I bertahta, Tugu Golong Giling mulai direnovasi. Ternyata bentuk tugu tersebut tak seperti bentuk awalnya, yakni golong giling. Pemerintah Hindia Belanda berperan dalam hal ini. Tugu Jogja yang saat ini kita lihat adalah hasil rancangan YPF van Brassel, seorang petugas dinas pengairan Belanda yang bertugas di Yogyakarta dan diresmikan pada tahun 1889. Sebuah tugu Jogja yang saat ini berbentuk kotak dengan ujung lancip. Tak hanya bentuk, tinggi tugu pun berubah. Tugu Golong Giling memiliki tinggi 25 meter, 10 meter lebih tinggi dari Tugu Jogja yang baru yang hanya memiliki tinggi 15 meter. Diduga, ini memang kesengajaan dari pemerintah Hindia Belanda yang tidak suka dengan semangat kesatuan rakyat dengan rajanya, yang disimbolkan oleh tugu tersebut. Tidak cukup dengan itu, pemerintah Hindia Belanda pun membangun rel kereta api yang memotong sumbu filosofi.
Saat ini, kita bisa menemukan miniatur bentuk asli Tugu Golonggiling di sudut perempatan Jalan Margo Utomo, Tenggara Tugu, Jogja. Pembangunan miniatur Golonggiling yang selesai dilakukan pada tahun 2015 tersebut bertujuan memberikan jalan tengah bagi kebutuhan masyarakat untuk memahami sejarah dan falsafah dari bentuk tugu hasil rancangan pendiri Yogyakarta, dan kelestarian tugu hasil desain orang Belanda yang kini telah menjadi bangunan cagar budaya sekaligus landmark kota Yogyakarta. Miniatur tersebut dilengkapi dengan keterangan mengenai sejarah perjalanan Tugu sebagai salah satu simbol penting di Kesultanan Yogyakarta. Sebagai bangunan berbentuk kotak, tentu saja Tugu Jogja memiliki 4 sisi. Pada masing-masing sisi tugu dapat kita lihat catatan dengan aksara Jawa yang merupakan prasasti yang merekam perjalanan proses pembangunan kembali tugu yang kini menjadi ikon kota Yogyakarta tersebut. Jika kalian terus ke arah utara mengikuti jalan dari Tugu, nantinya kalian bisa bertemu dengan Gunung Merapi. Namun, jika kalian terus ke arah selatan mengikuti jalan dari Tugu, kalian akan bertemu Malioboro, Komplek Keraton Yogyakarta, Panggung Krapyak, hingga pantai selatan. Menariknya, sepanjang Jalan Margo Utomo hingga sepanjang Jalan Malioboro kita akan menjumpai tanaman asam yang mulai rindang dan cukup banyak berbuah. Jangan lupa, nikmati hari ini, sahabat.